Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laludias Permendagri Gis dari kelas 12 A TKJ, dan di sini ada teman saya yaitu. Nama saya Tio Darmawan dari kelas 12 TKJ. Nah, di sini kita akan mengerjakan tugas ujian TLJ dengan materi yang akan disampaikan adalah cara berkomunikasi dengan jarak jauh. Nah, ada beberapa poin-poin. Yang pertama, kita akan membuat dulu server. Yang kedua, kita akan membuat void. Dan yang ketiga, kita akan menghubungkan server dengan TP-Link. Dan yang terakhir, kita hubungkan handphone atau perangkat melalui TP-Link ini. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan TP-Link terlebih dahulu. Kenapa kita menggunakan perangkat ini? Dikarenakan, boleh Tio pegang? Boleh. Nah, dikarenakan kita memakai TP-Link ini, kita membuat router ini menjadi access point. Nah, nanti kita konfigurasikan dan kita akan membuat topologinya seperti ini. Nah, seperti ini. Dari ruang server yaitu ruangan 9, terus kita simpan access point ini di ruangan akuntansi yang sebelah tengah ini. Nah, yang kemudian kliennya kita simpan di ruangan 7 seperti di gambar seperti ini. Nah, kita akan jelaskan, kita akan berikan tahap-tahapannya. Oke. Kita langsung aja ke konfigurasinya biar gak menghambat waktu. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu Oracle. Kita tunggu saja loadingnya, kemudian kita new. Nah, di sini saya memberi nama Trisbox underscore, lalu itu nama saya dan teman saya underscore Tio. Kita klik mention folder. Ini bertujuan untuk menyimpan file Trisbox-nya. Di sini kita membuat folder saja. Kita masuk dulu ke folder kelas, kemudian kita membuat folder baru. Di sini saya menambah nama lalu underscore Tio. Kemudian select folder. Kemudian tipenya kita ubah menjadi Linux dan versinya Red Hat 64 bit. Kemudian next. Kita next saja. Kita create. Kita next saja, tinggal next. Kita create, kita tunggu. Kemudian kita buka mode setting. Kemudian kita ke storage. Kemudian kita klik empty. Nah, di sini kita masukkan file ISO Trisbox-nya. Kita pilih charge disk. Nah, kita cari terlebih dahulu di mana filenya Trisbox, kita ketikkan. Kita cari terlebih dahulu karena saya lupa menyimpannya di mana. Ya, rupanya tidak ada. Kita buka file explorer terlebih dahulu. Kita di sini klik disk PC, kemudian kita cari Trisbox lagi. Kita tunggu Trisbox. Nah, rupanya Trisbox ada di file TLJ di D, kemudian di folder TLJ. Nah, kita klik saja Trisbox-nya, kita open, kita masuk ke network. Nah, di sini kita menggunakan bridge dan ininya kita quarter karena kita milih bridge karena agar bisa menyambung dengan klien. Dan di sini kita menggunakan TP-Link yang tadi untuk access point-nya. Nah, kita start saja. Kita tunggu loading. Nah, di sini agak lama. Nah, Trisbox ini bertujuan untuk membuat server
agar bisa terhubung dengan klien. Nah, di sini rupanya ada yang salah. Kita setting, kemudian kita storage. Ya, rupanya kita salah klik sih ya. Harusnya Tricebox kita power off dulu. Kita power off dulu, kemudian kita ke setting lagi. Ke setting, kemudian ke storage lagi, kemudian kita klik, kemudian kita masukkan Tricebox yang tadi. Nah, ini harusnya gini, kemudian oke. Kemudian kita start. Nah, kita lanjutkan lagi. Tricebox ini untuk menjadi server untuk klien. Tricebox ini membuat user seperti halnya nomor telepon, yaitu 089 0851 081. Nah, Tricebox juga berguna seperti itu, membuat number. Nah, itu tuh bisa disebut dengan POIPs. Itu tuh bertujuan seperti agar klien terhubung dengan server menggunakan IP dan teleponnya menggunakan aplikasi softphone. Nanti kita di sini pilih US. Kita tunggu. Di sini emang lumayan agak lama. Nah, kemudian kita cari Asia Jakarta. Kita cari terlebih dahulu Asia Jakarta. Nah, ada, kita oke dengan cara tab kemudian oke. Dan di sini saya memberikan password 123456778. Bukan, sorry. Saya memasukkan 123456. Nah, kita tunggu di sini prosesnya sedikit lama sembari kita jelaskan bagaimana topologinya. Nah, topologinya seperti yang kita jelaskan dari awal, bahwa server ada di ruang 9 dan access point-nya kita simpan di ruang akuntansi, dan untuk klien kita disimpan di ruangan 7. Kita jelaskan. Dan itu tuh untuk di server kita terhubungnya dengan access point. Server terhubung dengan access point dan klien juga terhubung dengan access point. Maka itu bisa saling terhubung. Nah, mungkin di sini agak lama. Kita percepat saja di bagian sininya. Nah, setelah itu maka tampilannya akan kembali lagi. Nah, kita di sini klik saja close. Kita power off. Kita oke. Kita tunggu. Kemudian kita masuk ke setting lagi. Kita storage. Storage. Masuk ke storage. Kemudian disk PC-nya kita remove saja. Kemudian kita oke. Kemudian kita start kembali. Kita tunggu di sini emang agak lama. Dan sini kita masuk terlebih dahulu saja ke WiFi, ke access point TP-Link. Ada nama lalu underscore Tio, kita connect saja. Kita masukkan passwordnya 1 hingga 8. 1 sampai 8. Kita next saja. Kita yes. Kita tunggu agar terkonek. Nah, ini bertujuan agar server terhubung dengan access point TP-Link. Kita tunggu terlebih dahulu. Sedikit agak lama di bagian sini. Nanti kita jelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi access point-nya setelah video kita membuat konfigurasi server. Nah, kita close, kita tunggu. Di sini kita skip saja, agak lama.
Setelah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan root untuk login dan passwordnya 1 hingga 6. Nah, setelah itu kita ketikkan system strip config strip network. Kita enter saja. Kemudian pilih edit device tersedia 0, kemudian user DHCP-nya kalian hapus dengan spasi atau delete. Nah, kemudian bentar, ini agak mengganggu. Kemudian masukkan IP 192.168.9.11 karena 11 itu absen saya, dan next mask-nya 255.255.255.0 atau bisa disebut dengan /24. Kemudian OK, save, dan save and quit. Kita tunggu. Kemudian ketikkan /etc/init.d/network restart. Ini bertujuan untuk merestart Tracebox-nya, dan ada juga triknya reboot. Nah, setelah itu kita mini switch, kemudian kita Windows R, ketikkan ncpa.cpl, kita tunggu, kita konfigurasi di WP. Kita jangan dulu, kita coba dulu, soalnya kita di SSP-nya kita menggunakan statik. Kita coba terlebih dahulu apakah langsung terhubung dengan server atau tidak. Kita masukkan IP kita 192.168.9.11. Sorry, di sini saya tipe malah .1, harusnya 11. Kita enter, dan rupanya sudah terhubung. Kita langsung klik mode switch, kemudian username-nya adalah main dan passwordnya adalah password. Setelah itu kita sign in, kita depar aja, kemudian kita klik PBX, kita close saja untuk bagian ini. Klik PBX, kemudian PBX setting, kemudian tunggu dulu sebentar, kita klik extensions, kemudian submit. Kita membuat user, kita di sini membuat user 123, display name-nya sama, CID-nya sama, dan shift alias sama. Dan untuk passwordnya kita isikan 1000. Dan untuk di sini kita membuat hingga 4 atau 5 user. Nah, seperti di tabel di gambar di samping kita lihatkan. Untuk di sini kita mempercepat saja. Kita klik apply, kemudian kita klik continue. Nah, di sini untuk konfigurasi server sudah selesai. Kemudian kita konfigurasi TP-Link atau access point-nya. Bye bye. Oke guys, kita buka dulu. Kita di sini memakai TP-Link TLWR 840N. Kita buka. Nah, ini unitnya, dan ini ada charger dan ada UTP LAN-nya. Oke, kita simpan dulu saja di sini. Langkah selanjutnya kita akan power di sini. Kita cabut aja. Kemudian power ini kita masukkan di sini. Nah, ini kita tunggu hidup dulu.
Kita tunggu dulu. Apabila sudah gini, kita reset terlebih dahulu. Takutnya udah ada konfigurasi dahulu. Kita reset dulu sampai ininya berkedip. Nah, apabila udah, kita lepaskan, kita tunggu lagi. Ketika sudah, kita colokan kabelan di ether 1, colokan dan sambungkan ke PC kita untuk konfigurasinya. Nah, udah. Kita lihat konfigurasinya selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan mengkonfigurasi TP-Link. Nah, TP-Link ini bertugas untuk menjadi access point-nya. Kita buka saja Chrome. Kita gunakan IP TP-Link yaitu 192.168.0.1. Kita masukkan titik 1. Nah, untuk passwordnya di sini saya kasih berapa ya? Kita kasih bentar, untuk passwordnya kita kasih lalu Tio 09 saja. Kemudian kita start. Nah, di sini kita klik never saja. Kemudian kita next. Nah, di sini kita ubah menjadi access point. Nah, kemudian kita next. Agak lama. Nah, kemudian kita namanya ganti yaitu lalu underscore Tio. Agak ngelag videonya, mohon maaf. Tio dan passwordnya itu 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian ke bawah kita next. Dan di sini kita ubah menjadi static. Dan IP yang nolnya kita ubah menjadi 9.1. Kemudian kita next saja. Kemudian kita finish. Kita tunggu proses rebootingnya. Kita skip saja di sini. Oke. Setelah selesai, maka web akan nge-refresh dan itu nggak bisa masuk. Kemudian kita masukkan saja IP barunya yaitu 192.168.9.1. Nah, kalau sudah, masukkan saja passwordnya yaitu lalu Tio 9. Kita bertujuan untuk mengecek apakah sudah berhasil. Apabila sudah berhasil, maka kita klik network, kita lihat apakah access point kita sudah ada. Rupanya sudah ada. Oke, sekian. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu kita pindahkan terlebih dahulu TP-Linknya. Kita simpan di ruangan akuntansi. Yuk, kita ikuti. Yuk, kita ikuti. Nah, disimpan sekali. Ya, kita simpan di sini. Kita antenanya gini agar mendapatkan sinyal yang bagus. Oke. Dan
di sini kita akan coba dengan handphone terlebih dahulu. Kita masuk ke WiFi kita, yaitu lalu_tio. Nah, kemudian kita masukkan masukkan password. Nah, setelah terhubung, kita buka port SIP. Nah, di sini kita menggunakan user 123 dan passwordnya 1000 dan IP-nya IP server kita. Masukin. Nah, di sini rupanya sudah terhubung. Kemudian kita telepon ke 234. Rupanya terhubung. Bentar, apakah kita diangkat? Kita tolong lebih dahulu. Dan rupanya terhubung dengan klien 234. Kita coba telepon ke user lain, yaitu 345. Apakah kita diangkat? Apabila diangkat, rupanya kita berhasil. Oke, untuk tahap selanjutnya kita install 3CX di laptop. Untuk membuat klien agar terhubung, kita tunggu, kita next saja. Kita akan percepat di penginstalan untuk bagian sini. Nah, di sini kita klik create for file, kemudian klik new, dan kita masukkan user 234, semua 234, dan passwordnya 2000, dan untuk IP-nya 9.1. Kita oke, kita tunggu saja. Dan setelah unhook, kita telepon. Kita tunggu ada yang menelepon atau kita yang menelepon. Kita terhubung dengan HP dan ke laptop. Nah, di sini nomor 123 menelepon ke 234 dan berhasil untuk laptop ke handphone dan handphone ke handphone. Untuk selanjutnya adalah laptop ke laptop. Oke, dari penjelasan atau tahap-tahap yang kita berikan dalam video itu memiliki kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, ketika kita ingin membuat server, alangkah baiknya kita tidak terhubung dengan internet karena kita membuat servernya secara virtual. Akan lebih mudah apabila tidak menggunakan internet, dan kekurangannya kalau kita menggunakan internet maka ketika kita mengupload atau kita membuat server itu akan mengupdate sendiri. Nah, yang kedua, sudah diperlihatkan bahwa kita konfigurasi router itu menggunakan IP statik dikarenakan agar kita bisa langsung terhubung dengan server. Apabila kita menggunakan DHCP itu akan menjadi sedikit ribet dan kita harus mengkonfigurasi IP di handphone maupun di laptop. Nah, untuk selanjutnya kita membuat topologi dengan jarak yang mungkin bisa dikatakan antara 10 atau 11 meter, itu dengan jangka yang kecil. Nah, dari yang kita uji cobakan tadi itu bisa membuat dengan secara luasnya. Nah, yang kita simpulkan bahwa
teknologi komunikasi itu sangat penting untuk kita yang berbeda negara atau berbeda tempat atau wilayah, dan itu memudahkan kita untuk berkomunikasi satu sama yang lainnya. Nah, mungkin sekian dari video kami. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah dan sedikit agak tidak jelas. Boleh ditanyakan di email di bawah atau di deskripsi. Oke, terima kasih. Saya Halildias Permanagerigis dan Tio Darmawan. Salam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.